Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas NRP 17 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OJA. Dalam video kali ini saya akan mereview tentang database. Tujuan dari materi ini adalah satu, untuk memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya. Dua, memahami ER model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database. Tiga, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Dan yang keempat, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif, maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data, dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan. Untuk mendapatkan himpunan data yang besar dan kompleks, alat bantu atau tools yang menyederhanakan tugas manajemen data dan mengekstrak informasi yang berguna secara tepat waktu. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Contohnya, basis data universitas berisi informasi mengenai entiti, misalnya mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Relasi di antara entitas, seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang perkuliahannya. Manajemen sistem basis data atau Database Management System yang disingkat DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus atau untuk aplikasi. Misal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. ER model. Pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail. Posisi dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Pada konteks yang lebih luas, ER model digunakan dalam fase desain basis data konseptual. Entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenis disimpan dalam himpunan entity. Misalnya dalam gambar ini adalah kumpulan adalah entity mengenai pegawai yang memiliki SSN, nama, dan lot. Semua entity dalam himpunan entity memiliki himpunan atribut yang sama. Setiap himpunan entity memiliki kunci atau key. Setiap atribut memiliki domain. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Misalnya, Ani bekerja di Departemen Farmasi, dan ini adalah contoh dari relasi Ani bekerja di departemen. Himpunan relasi. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Himpunan relasi R berhasil dengan jumlah himpunan entity N sampai E1, E1 sampai EN. Himpunan entity yang sama dapat berpartisipasi dalam himpunan relasi yang berbeda atau mempunyai peran yang berbeda dalam suatu himpunan yang sama. Fitur tambahan untuk model ER. Berikut ini dibahas beberapa fitur tambahan untuk ER model. Yang pertama, batasan kunci atau key constraint.
Pada suatu contoh kasus, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, setiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manage. Dan pada gambar ini adalah contoh key constraint antar entity dan macam-macam key constraint. Batasan participation constraint. Apakah setiap departemen mempunyai manajer? Jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manage dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya adalah parsial. Entity lemah atau weak entity. Entity lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Himpunan entity owner dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one-to-many. Hierarki kelas. Seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lain, suatu atribut dapat diturunkan jika kita deklarasikan A bisa B, setiap entity A juga termasuk entity B. Overlap constraint, misalnya, bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dengan hitungan gaji per jam, sama halnya seperti pegawai dengan perjanjian kontrak. Constraint covering, apakah setiap entity employee juga merupakan entity hourly M dan kontrak M. Alasan menggunakan ISA. Alasan menggunakan ISA adalah untuk menambahkan deskripsi atribut yang lebih spesifik pada subclass dan untuk mengidentifikasi entity yang berpartisipasi dalam satu relasi. Agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam satu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Dan gambar di bawah adalah gambar yang menunjukkan bahwa monitor adalah relasi yang distinct dengan deskripsi atribut. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sponsorship dimonitor oleh seorang pegawai. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instance dan skema. Pada gambar di atas adalah contoh instance dari relasi student yang memiliki kardinalitas 3 dan derajat 5. Semua baris bersifat distinct, berarti berbeda. Kekuatan utama dari model relasional adalah kesederhanaannya, dan kelebihannya adalah dapat melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif, dan DBMS bertanggung jawab untuk mengevaluasi secara efisien. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berrelasi. Contohnya seperti tabel di bawah, yang terdapat tabel enroll yang berrelasi dengan tabel student sebelumnya dengan key field SID. Kemudian misalnya diberikan query untuk tabel sebelumnya, select s_name, s.name, a.cid from student s, enrolled a, where s.sid sama dengan a.sid and a.grade sama dengan a. Maka tabel yang dihasilkan dari query tersebut adalah s.name Smith dan a.cid topologi 112.
Batasan integritas. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu insiden dalam basis data, misalnya batasan domain. Instan dari relasi tersebut legal jika memenuhi semua batasan integritas yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Berikut ini akan dibahas satu persatu batasan integritas dalam model relasional. Pertama, kunci primer. Himpunan suatu field merupakan suatu key dari suatu relasi jika tidak ada dua tupel yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua field dan key tersebut tidak memiliki subset. Misalnya, SID adalah key untuk relasi student. Primary dan candidate key dalam SQL. Dari kemungkinan banyak candidate key yang dispesifikasi dengan menggunakan Unix, salah satunya dapat dipilih menjadi primary key. Seorang student dapat mengambil satu course dan hanya menerima satu nilai untuk grade dari course yang diikutinya. Data penggunaan primary key adalah sebagai berikut: grade table enrolled, SID char, GID char, grade char, primary key, SID, GID, grade table enrolled, SID char, GID char, grade char, primary key, SID, unique, CID, grade. Foreign key. Foreign key adalah himpunan field dalam suatu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tupel pada relasi yang lain. Hal ini berlaku seperti logical pointer. Misalnya, SID adalah foreign key yang direfer dari relasi student. Foreign key dalam SQL, misalnya, hanya student yang terdaftar dalam suatu relasi student yang diperbolehkan untuk mengikuti suatu perkuliahan. Referential integrity. Misal, pada suatu relasi student dan enrolled, SID dalam enrolled adalah foreign key yang mereferensi relasi student. Apa yang harus dilakukan jika tupel enrolled dengan suatu data student yang tidak terdaftar dalam relasi student disisipkan? Hal tersebut harus dihindari agar tidak terjadi error dalam pengolahan data. Structured Query Language. Structured Query Language adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut: select, distinct, select list, from list, where qualification. Setiap query dalam SQL harus memiliki klausa select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil. Dalam klausa from yang menentukan cross produk tabel, klausa optional where menentukan syarat seleksi pada tabel yang ditunjukkan oleh from. Berikut adalah beberapa sintaksis query SQL dasar dengan lebih mendetail. From list pada klausa from adalah daftar nama tabel. Nama tabel dapat diikuti oleh nama alias. Nama alias berguna ketika nama tabel yang sama muncul lebih dari sekali pada from list. Select list adalah daftar nama kolom termasuk ekspresinya dari tabel-tabel yang tercantum pada from list. Nama kolom dapat diawali dengan nama alias dari tabel. Kualifikasi pada klausa where merupakan kombinasi boolean atau pernyataan kata sambung logika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang melibatkan operator pembanding. Sedangkan ekspresi itu sendiri dapat merupakan nama kolom, konstanta, atau aritmatika dan string. Kata kunci distinct bersifat pilihan yang menghapus duplikat dari hasil query.
SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, dan except. Juga operasi set yang lain seperti in untuk memeriksa apakah elemen telah berada pada set yang ditentukan. Any dan all untuk membandingkan suatu nilai nilai dengan elemen pada set tertentu. Exist untuk memeriksa apakah suatu set kosong atau berisi. Operator in dan exist dapat diawali dengan not. Fitur SQL yang lain yaitu nested query, artinya query yang memiliki query lain di dalamnya yang disebut dengan subquery. Nested query digunakan jika terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung cacah, sum menghitung jumlah keseluruhan nilai, APG menghitung rata-rata nilai, max mencari nilai yang paling besar, min mencari nilai yang paling kecil. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu butuhkan klausa group by dan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Istilah normalisasi berasal dari IF Code, salah seorang perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih. Berikut akan dijelaskan beberapa proses normalisasi. Yang pertama, normalisasi bentuk normal, yaitu satu relasi yang dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Yang kedua, bentuk normal kedua. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. 3 adalah bentuk normal ketiga. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Ringkasan. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. Kelebihan dari model relasional adalah kesederhanaannya dalam melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif dan DBMS bertanggung jawab untuk mengevaluasinya secara efisien. Batas integritas adalah suatu kondisi yang harus dinilai benar untuk suatu instan dalam basis data. SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar dan memiliki bentuk dasar select distinct, select list, from list, qualification. Normalisasi adalah perbaikan skema database yang dibuat untuk bertujuan menghindari penyimpanan informasi yang redundan. Dan selanjutnya adalah bagian soal dan jawaban.
Demikian video review basis data untuk kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.